Hmm. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat dokter. pagi, dokter. Baik. Ya, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai kuliah kewirausahaan. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah sampai pada pelanggan. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai produk. Jadi produk yang terkait juga dengan pelanggan. Jadi bagaimana produk itu nanti bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Gitu. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa, dokter. Baik. Bisa, dok. Baik, ikuti dulu. Nanti kita tengah mungkin nanti kita akan diskusi lagi seperti biasa. Nanti mau diperhatikan. Nah, ini mungkin tidak terlalu aneh. Memang kalau dulu kita waktu kuliah bersama bisa satu kelas gitu, kita langsung simulasikan produk itu, misalnya obat-obat hewan atau baik pakan ternak maupun makanan untuk kita, atau kita langsung bisa simulasikan dan langsung bisa kita beri penilaian terhadap kualitas produk untuk kepuasan pelanggan gitu. Sehingga kadang-kadang banyak kemarin bahwa produk makanan yang bisa dimakan gitu, sehingga sambil kuliah sambil simulasi sambil makan gitu. Ya, sehingga bisa langsung dilakukan evaluasi terhadap produk tersebut, maka sudah memenuhi kriteria dari kemasannya, bagaimana, kemudian mereknya, kemudian labelnya yang dipasang di sana, itu juga mungkin ada keterangan garansi dari barang tersebut. Nah, pelayanannya, nah itu semua itu akan mempengaruhi kepuasan terhadap pelanggan. Ya, kita bayangkan aja hari ini, karena kita tidak bisa simulasi. Jadi, dimensi kualitas produk bagi kepuasan pelanggan, nah bagaimana persepsi pelanggan terhadap mutu yang tinggi. Nah, inilah perlu dievaluasi oleh pelanggannya sendiri. Nah, sehingga kemarin kita anggap mahasiswa kita bersama sebagai pelanggan, kita coba beberapa produk, kita coba nilai dimensi kualitas dari produk tersebut. Apakah bisa memuaskan pelanggan. Jadi kita sendiri sebagai pelanggan, kita coba kemudian mengevaluasi dari produk tersebut. Nah, itu mulai dari kinerjanya ini. Nah, ini kriteria penilaian pertama, yaitu di sana dinilai mengenai dimensi yang paling mendasar dihubungan dengan fungsi utama suatu produk. Jadi fungsinya, nilai fungsinya bagaimana? Misalnya kalau obat itu kan jadi bagaimana dia akan bisa mengatasi keluhan atau rasa sakit umpama dari suatu pasien gitu. Nah, itu kemanjurannya bagaimana obat itu. Kemudian kalau makanan jelas dirasa dia, yang di lidah dirasa, apakah bisa akan memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan begitu juga barang-barang yang lainnya, mobil, kenyamanan, HP, dan lain sebagainya. Itu yang dinilai. Kemudian yang kedua, keandalannya, itu memungkinkan kemungkinan memberikan bahwa produk itu tidak akan menyebabkan kegagalan. Jadi bagaimana produk itu andal bahwa dengan diberikan itu
Kalau obat ya pasti akan sembuh ini. Ada kalau vaksin pasti akan bisa memberikan respon imun sehingga hewan itu menjadi kebal. Produk juga kadang-kadang memiliki keistimewaan. Jadi dilihat apa sih istimewanya kalau dibandingkan dengan produk yang lain nanti. Nah, di sana kadang-kadang obat pun demikian, ada menambahkan bahan-bahan tertentu sehingga dari obat itu memiliki keistimewaan kalau dibandingkan yang dibuat di pabrik lain. Pakan yang banyak seperti itu, pakan itu dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang memberikan keistimewaan yang membedakan dengan produsen-produsen yang lain. Jadi, sekunder jadi produsen, di sana bisa berkreasi setiap produk itu, setiap perusahaan itu membuat supaya barangnya dia kelihatan lebih istimewa. Jadi di sini diperlukan nanti ada sebagai pengusaha-pengusaha muda, Anda bisa berkreasi dan berinovasi, sehingga akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, nanti perkembangan teknologi itu akan membuat figur atau fitur-fitur yang lebih menarik sehingga kelihatan istimewa, baik dari kemasannya. Jadi tergantung kreativitas dari masing-masing pengusaha. Selain itu dinilai keawetannya, jadi karena produk itu harus tidak bisa kadang-kadang tidak akan habis hari ini, gitu. Apalagi di stok pakan begitu di hewan itu harus ada keawetan, jadi tidak mungkin setiap hari akan ke pasar beli pakan ternak gitu umpamanya. Begitu juga stok obat-obatan itu sangat harus ada siklus keawetan yang sudah dikemas mungkin dalam tulisan kedaluarsanya di sana berapa tahun yang bisa bertahan keawetannya itu. Nah itu masing-masing perusahaan juga akan membuat cara untuk bisa bahan itu lebih awet. Tapi hati-hati dengan menggunakan bahan pengawet nanti supaya tidak menyebabkan hal yang lainnya. Nah di pakan ternak yang basah ini yang mungkin sering bermasalah itu, mungkin sekarang banyak pakan anjing atau kucing, cuma kucing yang banyak yang basah pakannya, pakan basah itu sering sekali ada mungkin ada keawetannya yang tidak bagus, sering ada jamburan atau infeksi oleh bakteri. Sering keluhannya itu ada diare atau muntah dari hewan kesayangan, terutama kucing yang diberi makanan-makanan yang basah. Jadi yang kering bisa lebih awet, terutama produk-produk yang basah itu yang kalau nanti juga penyimpanan di tempat penjualannya di besok misalnya tidak bagus, kemasannya ada yang bocor atau ada yang tidak sempurna di pengiriman, nah itu akan berpengaruh. Kita hati-hati. Kesesuaian, jadi di label produk itu sering ditulis itu kandungan dari produk yang Anda buat, produk yang dipasarkan. Nah ini apakah betul? Nah ini sering dievaluasi kandungan-kandungan yang di sana pada hanya sekedar tulisan saja, tapi setelah dievaluasi tidak seperti itu. Nah ini harus diperhatikan dengan konsisten dia. Ada juga keluhan seperti itu di produk pakan ternak atau pakan hewan itu diberikan itu kok tidak cocok gitu loh. Bilang kandungannya sebenarnya sempurna tapi setelah diberikan tapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan semestinya kalau semua itu dipenuhi. Nah ini hati-hati juga nanti Anda kalau harus kesesuaian itu jangan dibohongi, mungkin sekali aja bisa tapi nanti dievaluasi dari pertumbuhan ternak akan berbeda kelihatan dari tidak sesuai kalau memang kandungannya Anda dengan tulisannya di label tidak sesuai. Nah desain ini ya ini sekarang
banyak juga yang menjadi malah faktor utama dalam hal pemasaran itu. Jadi desain dari kemarin Cok itu yang sudah membuat desain begitu, nanti silakan bersaing. Banyak orang secara emosional itu terpengaruh dengan desain itu, dari desain itu. Banyak pelanggan-pelanggan baru, biasanya pelanggan-pelanggan yang muda gitu, itu akan sangat berpengaruh sekali dengan aspek emosional dari desain itu. Itu dia merasa puas melihat gambar-gambar, bentuk. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang di produk hewan, desainnya, gambarnya itu berbagai macam dia. Kalau kita masuk ke pakan hewan kesayangan, terutama pakan hewan kesayangan itu berbagai macam desain yang ditawarkan. Nah, itu akan mempengaruhi emosional dari pembeli, apalagi pembeli misalnya yang muda-muda atau anak-anak yang suka hewan kesayangan, jadi dia pergi dengan ibunya, dia melihat di pet shop yang produk-produk yang menarik dari segi desain itu juga memberikan daya tarik dalam hal pembelian. Nah, ini ini ya nanti dinilai oleh konsumen. Jadi ada kurang lebih 6 hal yang harus diperhatikan, dan nanti mulai dari kinerjanya, keandalan, keistimewaan, keawetan, dan kesesuaian dan desain. Nah, ini dinilai. Nanti kawan Anda silakan aja nanti kalau mulai mandiri mencoba itu, lihat beli suatu produk, masukkan ke 6 ini, apa ke 6 dimensi ini, berapa persen terpenuhi dari produk itu. Nah, dari sana Anda belajar terus mana yang harus diperbaiki, suruh teman menilai, gitu. Suruh pelanggan kalau memang ada nanti sudah produknya jadi, beberapa teman atau yang pecinta dari produk itu kita suruh menilai. Di sini harus ada keberanian dari pencipta produk untuk dinilai produknya. Dan dari sana Anda akan bisa nanti memberikan kepuasan kepada pelanggan. Coba. Firdan ada? Firdan ada? Hadir, Dok. Firdan. Ya, Firdan, pagi. Pagi, Firdan. Mbak, Firdan bisa memperkenalkan diri pagi? Baik, perkenalkan saya Firdan, Dok, dari Bima NTB. Dari Bima NTB. Nah, kalau Firdan biasanya tertarik entah apa Firdan berbelanja sesuatu gitu. Nah, anggaplah mungkin anak-anak remaja atau anak muda itu pakaian gitu, pakaian atau kayak apa ya, mungkin dari keenam ini apa yang menjadi dimensi Anda memilih suatu produk itu, dari ini apanya yang Anda lihat? Mungkin dari kualitasnya, dari kinerjanya, kualitasnya. Yang kemudian yang lain? Dari harganya juga. Ya, saya ke harga sama dari kualitasnya itu. Nah, sekarang kalau sistem sekarang kan online, banyak sekali. Bagaimana kalau menurut Firdan, produk yang diperjualkan online bisa Firdan menentukan kualitas itu? Gimana menentukan supaya harga, kan istilah harga kualitas kan gitu. Kalau produk-produk yang dijual sekarang dengan sistem online, bagaimana penilaian Firdan? Maaf, Dok, di saya putus-putus.
Jadi sekarang kan Pidan tadi menyatakan bahwa kalau membeli produk itu memperhatikan kualitas dan harga. Nah, sekarang sistem pemasaran banyak menggunakan media online ya. Media online. Bagaimana bisa nanti melihat dimensi produk itu antara kualitas dengan harganya itu? Gimana? Kalau kita sekarang itu kebanyakan yang nanti beli gunting gitu misalnya, atau beli alat cukur itu menggunakan online gitu banyak sekarang. Bagaimana menentukan kualitas itu? Bisa? Gimana, Firdan? Masih bisa tersambung, Firdan? Atau suara dokter nggak kedengaran atau gimana? Firdan, mungkin Firdan suaranya masih mungkin terputus apa? Sabrina ada? Sabrina? Sabrina Pirgiana di Hans. Sabrina. Senyuman Yesi ada? Ada, Dok. Siapa nih? Yesi ya? Iya, Dok. Yesi. Coba Yesi, silakan perkenalkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Yesi Arena Prastuti, saya dari Kute, Dok. Kuta nih ya, ini kualitas produk. Kuta mana ya? Saya Kute daerah Legian. Di Legian. Nah, di sana nanti banyak klinik-klinik hewan yang berkembang di sana. Gitu. Ya sih mau buat klinik juga. Saya sempat terpikir membuat klinik, namun dari potensi yang saya lihat di daerah saya karena perkotaan dan banyak pendatang, saya lebih tertarik mungkin membuat pet hotel atau grooming, Dok. Nah, bagus juga itu nanti. Karena diperlukan pada saat-saat orang bepergian atau berwisata. Ya, bagus. Jadi potensinya mungkin nanti sangat bagus. Nah, nanti Anda juga akan membutuhkan produk-produk gitu. Pet grooming lagi itu nanti. Nah, sekarang terkait dengan nanti akan bersinggungan dengan ini, dengan produk-produk yang Anda butuhkan di pet hotel atau yang lainnya itu, yang menarik. Nah, biasanya kalau belum bisa ke arah langsung petnya, mungkin ke lain boleh. Kalau menurut Yesi, penilaian suatu produk tuh dari 6 ini yang mana Yesi menjadi unggulan faktor utama yang Yesi lihat. Ini kan tadi ada dimensi produk itu. Kalau menurut saya, mungkin pertama itu kinerja dari alat tersebut, terus ada keawetan sama kesesuaiannya, Dok, karena mengingat mungkin ada beberapa barang yang tidak sesuai meskipun kegunaannya sama. Nah, itu jadi tiap orang akan memulai memiliki perbedaan-perbedaan persepsi, tidak masalah. Nah, ini dari segi ini yang penting
tidak akan terlepas mungkin dari keenam ini, jadi untuk kepuasan pelanggan itu tidak terlepas. Anda harus perhatikan nanti ini sebagai apa namanya, acuan lah, sebagai acuan kalau Anda membuat suatu produk, sudah memasarkan produk atau memberikan informasi terhadap pelanggan nanti. Tapi ini akan menentukan kualitas pelanggan. Nah, sekarang dengan sistem online gimana penilaian sih? Kalau kita belanja online, atau Anda nanti bergerak di bidang online gitu ya, jadi kan Anda juga akan mempromosikan secara online. Apa yang harus Anda lakukan untuk kepuasan pelanggan ini terhadap produk yang Anda pasarkan umpamanya, atau ada yang beli belum ada yang Anda pasarkan secara online atau Anda beli secara online, apa yang harus Anda perhatikan? Menurut saya, Dok, mungkin yang saya harus perhatikan pertama itu keawetan dari barang tersebut, mengingat itu pembelanjaannya online, jadi mungkin dikirimkan dari berbagai daerah ataupun luar daerah. Terus sama mungkin untuk membaca review-review dari barang tersebut, Dok. Jika misalnya saya menjadi pembeli, saya akan mencari review yang terbaik. Namun jika saya menjadi orang yang berdagang, saya mungkin akan meminta review kepada orang-orang yang pernah menjadi pelanggan saya, Dok. Oh ya, perkembangan sama harus dipahami. Ya, oke. Sudah. Jadi kedepannya ini akan sistem pemasarannya dengan produk itu terkait dengan perkembangan dunia digital. Nggak mudah dan lebih kreatif lah nanti itu. Baik, terima kasih. Ya sih. Coba Patricia Kansa. Ada Patricia Kansa? Tidak ada? Kristianto? Hadir, dokter. Oh iya, selamat pagi Kristianto. Pagi, dokter. Iya, silakan Kristianto memperkenalkan dirinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristianto Nesta Cardo, sering disapa Apri dari NTT Flores, dokter. NTT Flores. Oh ya. Nanti apa cita-citanya setelah selesai kuliah? Cita-cita kalau sudah selesai kuliah nanti, dokter, mau buat usaha di rumah. Di bidang apa rencananya? Rencananya di bidang ayam petelur, dokter. Karena ya, dokter, karena bisa dilihat kalau di sektor apalagi ayam petelur di sana masih kurang banyak, dokter. Itu makanya saya ya punya ide begitu, dokter. Nah, Ya sekalian ada sampingan sedikit gitu. Sampingannya? Ya ayam petelur, dokter, dengan ya kerja di dinas gitu nanti, dokter. Oh lagi ya. Jadi di NTT masih peluangnya mungkin lebih leluasa lah di bidang relevan. Ya baik, mudah-mudahan juga di kedinasan atau ini di wirausaha dikembangkan, karena sangat bagus sekali Anda akan bisa mengembangkan ayam petelur atau produk-produk dari ayam petelur itu. Nah, nanti terkait dengan materi produk yang akan menjadi baik, bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, sekarang kalau menurut Kristianto atau Anda sebagai pelanggan atau penjual produk, apa yang harus Anda perhatikan dari 6 dimensi yang telah kita sampaikan tadi? Menurut saya yang pertama desain, dokter. Karena menurut saya kan kalau desain itu kan rancangan produk yang akan dibuat. Jadi misalnya, dokter, misalnya produk saya nanti telur nanti, saya juga tuh harus tahu, dokter, apakah dengan saya jual ini telur bagus tidak gitu, dokter. Tapi saya harus coba sendiri dulu, dokter, gitu. Jadi membuat desain produk misalnya.
Dokter lihat juga kemarin ada yang mendesain produk telur asin itu. Kalau di pasaran kan begitu aja ya dijual. Ada yang dijual di mana masyarakat itu ada belasannya dikemas dengan kemasan menarik gitu, cantik gitu. Mungkin itu meningkatkan emosional tentang telur asin itu. Dengan ada gambarnya dibelah dua gitu, kelihatan telur asin yang sudah jadi agak kuning-kuning keunguan itu. Ya, sepertinya memberikan emosional rasa kok pasti enak ini ya, seperti itu model. Karena desainnya bagus ini. Ya, nanti silakan aja berkreasi di sana. Jadi di desain tapi juga nanti harus disesuaikan dengan dimensi yang lain. Nah, baik, terima kasih. Kemudian Naura Anindya. Ada? Hadir, Dok. Naura, silakan Naura memperkenalkan diri. Perkenalkan, Dok, saya Naura Anindya, saya dari Lombok. Ya, Lombok juga banyak yang dari Lombok. Ya. Terus cita-cita nanti setelah selesai kuliah? Cita-cita saya ingin punya klinik, Dok. Klinik hewan, terus juga ingin punya usaha di bidang peternakan di ayam broiler mungkin, Dok. Ya, di Lombok memang potensi itu yang broiler ya. Ya. Gih, Dok, benar, Dok. Lombok mana? Lombok Barat, Lombok Timur? Lombok Timur, Dok. Lombok Timur, ya nanti silakan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat dari kuliah-kuliah yang diberikan untuk bisa mengembangkan hal itu. Nah, kalau menurut Nindya, apa yang harus diperhatikan dari suatu produk? Mungkin yang harus diperhatikan itu menurut saya adalah target pasarnya juga, Dok. Ya, untuk target pasar ini, kepuasan ini, kalau lihat dimensinya, mana yang menjadi prioritas dari Anindya? Menjadi daya dari ini, mana bisa menyebabkan ini ya, barang itu apa dari segi kinerjanya, keandalan, keistimewaan, atau desain. Dari segi kualitas, Dok. Kualitas. Terus, kemudian yang kedua? Dari segi kesesuaian juga, Dokter. Jadi mungkin harganya yang sesuai dengan target pasar dan tidak terlalu mahal begitu, Dok. Oke, baik, nanti Anda bisa katakan nanti. Jadi ini yang akan dinilai, jadi seperti tadi ada yang akan pertama melihat kinerjanya, jadi ada yang melihat desainnya yang menyebabkan, ada juga dari segi harganya. Nah, ini menjadi acuan Anda untuk menampilkan dari dimensi kualitas produk Anda. Jadi kalau bisa ke-6-6-nya ini terpenuhi, nanti kalau yang mana yang akan diutamakan nanti lihat dari pangsa pasar Anda, dan dari jenis produknya mungkin berbeda-beda yang akan menjadi prioritas yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kelima. Oke, yang penting Anda memahami. Kita akan lanjut dulu. Bagi kualitas, ada juga pendapat lain, bagi kualitas pelayanan bagi kepuasan pelanggan. Ini kualitas pelayanannya. Ya, menilai aspek fisik adalah penampilan secara fisik itu harus bagus. Jadi ada yang kalau nanti Anda membuat hotel dari hewan Anda, jadi
dari Legian kalau mau membuat hotel, silakan. Itu aspek fisiknya mungkin dari luar dulu bisa menarik orang menitipkan hewannya. Jadi baru keandalannya nanti kemudian tanggung jawab. Jadi di tempat itu ada rasa tanggung jawab yang akan dia memberikan rasa nyaman kalau menitipkan hewannya di sana. Dan nanti jadi kompetensi ya itu tergantung dari nanti pelayanan di sana, adanya keramahan dari karyawannya, itu kompetensinya yang menyebabkan orang tertarik juga. Ini nanti bisa Anda lihat, ini bisa dibaca. Jadi empati, jadi Anda kalau menerima pelanggan, jadi Anda memberikan perhatian yang serius, sungguh-sungguh, supaya pelanggan itu merasa nyaman membeli, menitipkan misalnya hewannya atau membeli produk di tempat sana, Anda memberikan empati yang tinggi. Nah, ini ini juga nanti menjadi penilaian dari kualitas pelayanan bagi kualitas pelanggan. Jadi Anda memberikan kualitas pelayanan. Nah, ini silakan dibaca. Kemudian prinsip memberikan kepuasan pelanggan, banyak terkutip dari banyak sumber ini. Prinsip memberikan kepuasan pelanggan, tentukan apa yang akan Anda lakukan, ketahuilah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, nanti kalau sudah lama-lama kita akan tahu kemudian di lingkungan itu kebutuhan dan keinginan pelanggan itu seperti apa. Nah, kalau bisa sampaikan plus 1. Nah, ini seperti yang kemarin itu di dimensi pelayanan itu, supaya ada lebihnya dari yang mereka harapkan. Apabila dia mendapatkan pelanggan itu lebih daripada yang diharapkan dari dapatnya itu, maka dia akan loyal. Itu hampir sama seperti itu. Jadi ya di sana menitipkan hewannya, tapi hanya bukan rasa nyaman yang dapatkan sama hewannya, tapi di sana mungkin ada hewannya diberikan tempat bermain gitu, bisa ada lebihnya sehingga yang masa senang. Kalau bisa dititipkan di sini, misalnya tempat mainan kucingnya ada, tempat mainan anjingnya ada, gitu. Sehingga tempat penitipan itu bukan hanya kandang anjingnya dikandangkan saja, tapi juga diberikan tempat kesenangan untuk hewan kesayangannya bermain. Nah, itu misalnya yang ada plusnya, penitipan plus permainan. Jadi sekarang banyak itu kan rumah makan plus dibuatkan tempat anak-anak bermain gitu. Nah, itu seperti itu bisa kemudian sudah mulai kepuasan pelanggan itu kan nyaman dia kalau mengajar anak kecil gitu, nah, sambil dia kan, tapi di sana ada tempat bermain untuk anak. Nah, itu ditangkap mungkin seperti itu anunya, maksudnya memberikan kepuasan, prinsip memberikan kepuasan pada pelanggan itu. Di sana berpacu harus nanti inovasi dan kreativitas Anda yang anak muda mungkin lebih bagus kreativitas dan inovasinya. Oke, nah itu mengenai produk. Nah, produk itu nanti akan berkait dengan pesaing, gitu. Pesaing produk akan terkait nanti dengan pesaing. Nah, ini Anda pun nanti akan ketemu atau tidak bisa dihindari dengan pesaing itu. Jadi nanti teman-teman Anda yang ajak kuliah juga nanti akan menjadi bagian dari pesaing. Nah, ini harus Anda perhatikan. Di samping pelanggan yang juga harus mendapat perhatian adalah pesaing. Nah, pesaing. Nah, bagaimana sekarang Anda mengidentifikasi pesaing dan bagaimana Anda nanti bisa memenangkan dalam persaingan itu. Nah, ini yang harus mendapat perhatian. Claudia Sinta Belita. Ada?
Claudia, Cinta Bella, betul ya, Claudia ya, Claudia Cinta Bella, ada Beatrice, ada Beatrice, Beatrice Atria Putri, Wahyu Ginting, Wahyu Ginting, Gita Anggraini, Gita Anggraini, Ada dokter. Gita ya. Iya dok. Silakan kita perkenalkan diri dulu. Jadi di kewirausahaan harus memperkenalkan diri dulu. Gita, silakan. Izin dokter, saya Gita Anggreni dengan NIM 2209511091, asal dari Garut, Jawa Barat. Garut, oh jauh. Apa ke IPB kuliahnya? Supaya sekalian ke sini juga dokter cari pengalaman yang jauh. Ya mantap, pengalaman juga Gita. Nah sebelum kita akan bahas pesaing, kita pasti terbayang kalau membuat usaha atau apa pasti akan ada pesaing gitu. Nah, kita nanti rencana setelah tamat itu mau ke arah mana sebagai dokter hewan apa nantinya? Rencananya ingin jadi dokter hewan praktisi dokter karena emang tertarik aja. Kemudian untuk terkait wirausaha, mungkin karena kan di Garut itu masih kota kecil dan dokter hewan dan juga seperti pet shop, kemudian pet hotel dan lain-lain yang berkaitan dengan hewan kesayangan itu masih sedikit dok. Jadi mungkin masih sejalan dengan sekarang ke arah sana aja dok, praktisi dan juga membuka pet shop, pet hotel, kemudian grooming seperti itu dok. Nanti kebayang suatu saat anak harus perusahaan itu bisa bisa berjalan dengan baik dan tidak akan terlepas dengan pesaing. Nah, bagaimana nanti Anda menghadapi persaingan yang dalam hal bisnis itu nanti? Untuk mungkin dokter. Jadi apa yang mesti Anda lakukan supaya bisa memenangkan persaingan? Mungkin karena rencananya saya ingin bukanya di kampung halaman saya, kemudian di sana juga kan memang rata-rata belum lengkap dokter untuk fasilitas kesehatan hewannya. Jadi mungkin saya akan meningkatkan di bagian pelayanan dan juga fasilitas dokter sehingga dari yang karena sering terjadi di dokter langganan hewan kesayangan saya itu kayak banyak yang akhirnya jauh-jauh ke kota lain karena fasilitasnya nggak lengkap begitu dokter. Jadi mungkin saya tingkatkan di bagian pelayanan dan juga fasilitasnya untuk itu. Iya, ya. Nah itu, jadi itu nanti sudah ada bayangannya. Jadi ada bayangannya. Jadi nanti Anda akan bisa silakan aja. Jadi berinovasi nanti kemana saya arahkan supaya saya bisa memenangkan persaingan itu. Nadia Suci Aulia, terima kasih. Nadia Suci Aulia. Ada? Nadia. Cecilia Erika. Hadir dokter. Cecilia ya? Iya dok. Ya. Cecilia, bagaimana? Silakan perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan saya Cecilia Erika dok. Saya berasal dari Bandung. Kemudian ya. Terus? Kemudian untuk minat saya sejauh ini intinya memulai dari klinik dulu sih dok. Karena kebetulan kalau dari bidang lain
misalnya peternakan atau yang lainnya itu belum ada basic, dan kebetulan keluarga saya juga nggak ada yang latar belakangnya berkaitan dengan dokter hewan. Jadi mau yang klinik-klinik dulu aja gitu. Ya, gitu. Nah, gimana nanti Anda bisa memenangkan persaingan itu? Mungkin Apa yang kebayang? kurang lebih kalau klinik sih dok, karena saya sempat beberapa kali magang juga, cukup kerasa perbedaannya, di mana ada beberapa alat medis yang lebih lengkap dibanding klinik lainnya gitu. Di mana klinik-klinik besar itu misalnya ada alat hematologinya, ada X-ray-nya, mungkin dengan melengkapi fasilitas itu dibandingkan klinik-klinik yang biasanya tidak ada, itu lebih sulit dan orang juga cenderung tidak mendatangi klinik yang lebih kecil itu. Jadi lebih ke yang lebih lengkap dan lain sebagainya. Begitu sih dok. Ya, baik. Yang penting sudah ada pandangannya. Kalau nanti saya bisnis di sini sudah akan ketemu, tidak bisa terlepas dari pesaing, tapi untuk bisa memenangkan persaingan saya harus ini. Nah, itu yang penting, itu ada niatnya, ada memahami konsep dari bisnis yang Anda, ada usaha yang akan Anda kembangkan. Kemudian Familia Triayu. Familia Triayu. Hadir, Dok. Silakan Familia untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Familia Triomotami dengan NIM 22071. Saya berasal dari Mataram, Lombok. Salam juga, Lombok juga. Oke. Nah, apalagi dari Lombok banyak sekali teman Anda, berarti nanti usaha Anda akan beririsan atau hampir sama dengan teman Anda. Kebayang bagaimana Anda bisa nanti memenangkan persaingan itu? Mungkin saya Pertama apa yang mau dikembangkan? mungkin saya cuman pinginnya itu buka praktek dokter aja sih, Dok. Jadi banyak praktek dokter. Iya, bukan kayak klinik gitu, lebih ke prakteknya aja. Praktek mandiri, dan nanti di sana bagaimana bisa memenangkan persaingan dalam praktek mandiri? Apa yang Anda perhatikan? Mungkin dari segi obat-obatannya dok yang lengkap, karena kan banyak yang misalnya meresepkan dulu gitu, baru ditebus nanti di apotek. Jadi biar gampang gitu, langsung konsultasi, langsung disediakan obatnya gitu dok. Mempermudah pelayanan sehingga tidak perlu keliling pasiennya gitu, menurut. Karena saya sempat beberapa kali magang di Lombok itu seperti itu dok, jarang yang langsung ada lengkap obatnya gitu, berbeda dengan yang di Bali. Baik, nah itu Anda berarti sudah mengidentifikasi pesaing Anda misalnya tidak menyiapkan obat secara langsung gitu. Kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi, sehingga nanti pada saat saya membuat ini saya akan siapkan. Oke saja. Nah, ini pentingnya Anda menilai dimensi dari suatu produk atau suatu usaha teman. Dalam hal ini harus mengidentifikasi dari pesaing itu. Ini penting. Jadi materi ini akan arahnya ke sana. Ini Made Rani Widya Sari. Hadir dok. Silakan diperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nima Rani Widyasari dengan NIM Akhir 102 dari Denpasar dok. Denpasar mana? Denpasar Timur. Di daerah? Kenapa dok? Daerah apa? Kesiman atau mana? Di Sumerta dok. Sumatera. Iya. Asli sana? Iya, asli sini dok. Nanti setelah tamat apa rencana? Maunya kerja dulu dok di klinik, sambilan saya persiapan untuk rencana nyari ini dinas.
Ya, dari dinas juga persaingannya ketat. Tadi mungkin nanti Anda kalau dapat ya bagus. Karena sekarang tidak ada lagi, mungkin tidak tahu lah beberapa tahun lagi apakah ada bukaan lagi karyawan di dinas. Ada penciutan dinas peternakan itu, jadi karena digabung dengan dinas pertanian gitu. Peluang tenaga kerjanya masih kecil. Ya nanti silakan, karena kalau tadi di klinik magang dulu nanti ada bisa mandiri ya silakan. Nah nanti yang menjadi apa namanya yang kebayang di pemikiran Rani, kalau nanti ketemu pesaing, bagaimana Anda bisa memenangkan persaingan itu? Bagaimana Anda bersaing dengan teman atau dengan usaha yang sejenis? Mungkin pelayanan, karena semakin bagus pelayanan kita, pasti owner tuh bakal senang juga sama pelayanan kita. Terus nanti mereka juga semisal ada yang nanyain kayak klinik mana yang bagus, pelayanannya bagus, mungkin bisa dari mulut ke mulut, dan juga jadinya klinik kita tuh lebih banyak didatengin. Seperti itu sih, Dok. Baik. Baik, terima kasih. Jadi itu beberapa komentar dari atau pemikiran dari beberapa teman. Nah, memang siapakah pesaing kita? Jadi ini ada cara mengidentifikasi pesaing, yaitu perusahaan yang menawarkan produk, jadi perusahaan yang menawarkan produk dan harga sama kepada pelanggan nanti. Nah, sebenarnya Anda ada dengan teman-teman Anda itu nanti akan kalau bergerak di dalam produk yang sama akan menjadi pesaing, kemudian juga kalau membuat perusahaan dengan produk atau layanan yang sama, itu adalah akan menjadi pesaing Anda. Itu jadi pelayanan klinik, pelayanan praktek mandiri, atau pelayanan grooming gitu, nanti semua akan menjadi pesaing Anda sendiri. Nah itu nanti tidak masalah, jadi asal Anda akan bersaing secara sehat. Nanti kita lihat bagaimana caranya memenangkan persaingan. Perusahaan yang bersaing merebut uang dari konsumen yang sama. Jadi nanti terlewat konsumennya bersama. Kalau Anda berada di uang kesayangan, berarti itu konsumennya menjadi pesaing Anda sesama yang bergerak di hewan kesayangan. Dan nanti tadi siapa yang dari Kuta, Ayu, jadi karena melihat sudah banyak praktek di sana, ya dia akan berubah. Setelah melihat dia mengidentifikasi pesaing yang banyak di praktek, dia akan membuat usaha di bidang lain, misalnya penginapan, penitipan atau pet hotel itu ya. Itu Anda sudah bisa mengidentifikasi sehingga Anda tidak bersaing di sana, Anda akan mencari konsumen yang lain. Nah, itu menghindari persaingan yang tidak sehat. Perusahaan yang menawarkan alternatif bagi kebutuhan pelanggan, ya itu. Silakan identifikasi. Jadi kita Dr. Hewan itu banyak bisa masuk di banyak tempat gitu. Sehingga Anda jangan hanya berpandangan bahwa saya dokter harus praktisi gitu. Kalau memang di tempat Anda sudah tidak cocok, ya Anda harus mencari, karena sudah terlalu banyak ini yang membuka itu, Anda mengidentifikasinya. Nah, karena pindahlah ke bagian lain yang Anda ambil. Nah, sehingga Anda bisa juga ini bersentuhan dengan panggilnya dia, tapi ya kita di pakannya, kalau teman di klinik, nanti kita suruh dia memberikan relasi untuk menginap ke tempat saya. Kalau ada dia bepergian gitu kan, Anda bisa tidak bersama-sama, bekerja sama dengan yang praktisi. Nah, kalau ada dia memberikan informasi atau memberikan sebagai
sebagai nabinya, nanti kalau kamu pergi silakan titipkan hewannya di tempat teman saya karena dia juga dokter hewan, akan memberikan pelayanan yang bagus di tempat itulah gitu misalnya. Atau yang lainnya nanti produknya di kualitas yang dokter selalu singgung belum banyak itu ya, di kualitas produk olahan itu. Oh, kalau pengen makan-makan kalau buat usaha di sini ini dokter hewan yang punya. Yakin dia terjaga kesehatan produknya. Nah, itu misalnya. Itu bisa Anda ambil juga nanti. Itu supaya tidak menghindari persaingan yang tidak sehat. Jadi Anda identifikasi dulu pesaingnya, oh berarti ini yang pesaing saya, supaya tidak saya berbenturan karena sudah banyak, saya harus mengambil bagian yang lain. Oke. Nah ini teknik memenangkan persaingan. Nah, ini yang dokter ada filsafat mengapa orang-orang Cina itu, maaf kalau ada yang keturunan Cina bisa memenangkan persaingan karena dia menggunakan filsafat perang gitu ya. Memang agak keras sedikit ya, tapi dia filsafatnya diambil. Misalnya kenali lawanmu dan kenali dirimu gitu. Jadi sebelum Anda buka usaha di tempat itu, Anda harus mengenali lawanmu. Jadi siapa yang akan Anda temui membuat produk yang sama di daerah itu. Harus dikenali, dan bagaimana kemampuan dari teman yang membuat usaha itu, kemudian dikenali dengan dirimu. Sebentar ya. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Maaf nggih. Tadi ada telepon dari Prof Yuni. Baik, ini silakan nanti lebih dipahami lagi. Kemudian kalau tidak mengenali, jadi kalau Anda mengenali lawanmu,
dan mengenali dirimu, maka dalam persaingan pertempuran kemenangan Anda tidak berbahaya. Jadi Anda akan tenang karena Anda mengenali itu. Sehingga mana tadi? Ya ini ya. Betul ya ini. Oke. Kemudian yang kedua, kalau Anda tidak mengenal lawan, hanya mengenal dirimu, nah maka dalam persaingan atau pertempuran itu, jadi Anda tidak selalu akan menang. Karena Anda tidak memahami di mana posisi lawan, jadi hanya mengenal kekuatan diri sendiri. Nah, kalau tidak mengenal lawan dan tidak pula mengenal dirimu, maka dalam persaingan itu sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Jadi Anda harus ukur diri Anda sekarang, keterampilan Anda ada di mana, kemudian kemampuan saya ada di mana. Nah, kemudian Anda melihat juga nanti usaha-usaha yang berkembang di sana seperti apa. Tidak, akhirnya saya akan mengambil ini. Sebenarnya tidak masalah nanti, tidak harus Anda gini. Anda ternyata pangsa pasar untuk hewan itu masih beragam. Anda tidak usah berkecil hati bagi yang baru-baru nanti membuat tas ini tidak selalu harus yang lengkap. Jadi yang bagus yang lengkap ada, tapi ada juga yang sederhana pun tidak apa-apa sebenarnya. Sebab pangsa pasar itu ada yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, dan ada yang menengah itu. Sebab pasien itu biasanya ada juga yang kemampuan ekonominya tidak begitu tinggi, jadi adakah rasa kesayangannya dengan hewan itu ya menengah-menengah aja, sehingga kalau hewannya sakit, mereka tidak mampu kalau mengobati di klinik yang besar dengan biaya yang lebih besar pastinya, karena akan lengkap dicek darah, dicek segala-galanya, mesti biayanya akan tinggi. Ya cukup menyerahkan kadang-kadang ke klinik yang atau ke praktek mandiri, cukup, tidak apa-apa dokter ya, karena saya tidak mungkin kemampuan uang saya nggak cukup sewa ke sana, mungkin pengalaman dokter saya percayakan. Pangsa pasarnya ada, pangsa pasarnya itu tadi ada yang klinik, tadi kan ada saya cukup dengan praktek mandiri itu, ya betul, tidak masalah. Jadi beberapa pasien yang akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Anda pun akan jalan juga gitu, tidak usah takut nanti saya nggak bisa buka ini karena persaingan saat sini berat sekali. Tapi hanya harus mengenali itu, mengenali dirimu. Oh, saya akan jelaskan nanti mampu mengobati dengan gejala klinis dan diagnosa sementara, karena kita tidak melakukan diagnosa lab. Jelaskan seperti itu, jelaskan seperti itu. Di manusia pun itu, saya lihat ada banyak yang bahkan yang masih dokter-dokter umum, mungkin laris juga dengan dokter spesialis. Nah, karena pangsa pasarnya itu, pangsa pasarnya yang berbeda-beda. Banyak dokter umum di BTN saya lihat itu, sukses ya, bahkan praktek dari pagi sampai malam ya. Saya lihat pasiennya banyak sekali yang antre itu, dia dokter umum itu. Nah, karena mempunyai pangsa pasar yang berbeda dengan yang spesialis itu. Ada yang memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang cukup di dokter umum, ada cukup di dokter, tidak usah pemeriksaan lab. Sebab ada juga orang beranggapan, ini maaf, ini nanti ada juga harus perhatikan, kalau dia bawa ke klinik, hewan saya tidak begitu berat, soalnya pasti diarahkan harus cek lab lengkap gitu, sehingga dia butuh biaya. Setiap ke klinik, padahal cuma ini, tapi sih harus dicek lab yang lengkap, tidak boleh hanya periksa darah, harus ronsen, harus USG. Nah, diingat bisnis yang bisa kliniknya begitu. Nah, ini harus Anda perhatikan, harus kenali ini, lawanmu, kenali dirimu. Inilah untuk memenangkan persaingan. Ini sebagai pegangan juga. Baik. Dibaca aja ini. Banyak ini persoalan ini yang filsafat perang di pasar. Ini dibaca aja ya. Jadi ini sebagai apa namanya, referensi, sebagai referensi bahwa pasar itu adalah medan perang.
perang, tapi perang tanpa alat senjata, perang tidak ada pertumpahan darah. Itu bedanya dengan kalau jadi kita bisnis itu, pasar itu memang perang, jadi arti perang, medan perang tanpa alat senjata dan tiada darah, pertumpahan darah gitu. Ini baca di bawah ini ya. Jadi perang harga, dirasakan perang harga, kualitas maupun yang lainnya. Sehingga pengusaha harus berhati baja, harus pantang menyerah. Jadi, oke. Ini bukan ada sejarah dalam pertempuran, namanya cerita-ceritanya. Filsafat dagang antara Barat dan Timur ada juga di sini. Nanti Anda silakan baca. Filsafat dagang Timur kuno. Ini filsafat perang memenangkan peperangan. Di sini ada filsafat dagang Jawa kuno juga. Bagaimana orang Jawa kuno berdagang, ini ada di sini. Ini tinggal dibaca aja nanti. Nah, sehingga nanti puncaknya ada di sini. Dari sini puncaknya bahwa bisnis Anda dan perubahan situasi pemasaran di sini nanti akhirnya. Bagaimana posisi usaha Anda, bisnis Anda, dan bagaimana nanti Anda bisa mencatat perubahan situasi pemasaran. Jadi bagaimana perkembangan situasi itu akan selalu pemasaran itu akan selalu berkembang. Perubahan situasi pemasaran sekarang sudah media online yang banyak. Nah, dulu tidak ada seperti itu. Mungkin nanti sekian tahun lagi entah apalagi yang akan muncul teknologinya. Nah, sekarang teknologi digital yang akan sehingga dimenangkan oleh anak-anak muda sekarang di dunia yang memahami dunia digital. Nah, bisnis Anda kalau lihat kemudian dibuat hitungan matematikanya, yaitu bisnis Anda itu adalah tidak lain daripada pelanggan ditambah dengan pesaing ditambah dengan perubahan. Nah, ini itu yang akan menjadi bagaimana bisnis Anda ke depannya. Jadi Anda tidak bisa memisahkan dengan pelanggan, pesaing, dan perubahan. Nah, pelanggan sudah kita bahas, pesaing sudah kita bahas. Nah, perubahan ini yang akan mengikuti perkembangan waktu. Jadi, kalau dulu jadi cukup orang di tempat, jadi harus pendatang, harus pembelinya yang datang. Jadi, kemudian kemarin setelah itu ada diantar barangnya, pesanannya. Nah, sekarang bahkan pembeli tidak usah datang, hanya melalui media online, barang itu akan bisa diterima di rumah. Nah, itu perubahan. Nah, ini yang harus Anda pegang. Bisnis Anda itu, apakah sudah pelanggannya bagus, bagaimana bisa Anda mengidentifikasi dengan pesaing, dan bagaimana Anda membaca perubahan. Itu. Nah, oke, kuliah hari ini cukup sampai di sini. Sebelum nanti kita akan masuk ke analisis usaha dan perencanaan. Jadi ini sudah lengkap. Ini bekal Anda sudah kita kuliahkan. Ini menjadi kunci, yaitu bisnis Anda akan berjalan. Itu apabila mengetahui pelanggan, mempertahankan pelanggan, kemudian pesaing, dan mengikuti perubahan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini topik kita pada hari ini. Jadi semoga topik-topik ini mengantarkan lagi Anda ke dunia usaha. Jadi ini bakal dasar aja, nanti Anda kembangkan lagi. Jadi mungkin dalam perkuliahan itu kita bisa memberikan bekal yang lengkap sekali. Jadi ini kita memberikan bekal dasar. Dan dari dimensi lain mungkin juga akan berbeda, silakan. Jadi untuk berbisnis itu dimensinya banyak.
Nah, ini kebetulan yang dimensi ini yang dokter ambil. Nanti Anda kembangkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Mungkin sejauh ini cukup, dokter. Oke, jadi tinggal Anda kembangkan saja. Jadi kembangkan saja. Kalau demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat pertemuan singkat ini. Nah, nanti minggu depan kita akan meningkat ke analisa usaha dan perencanaan. Baik, dokter akan akhiri sampai di sini. Silakan melanjutkan mungkin kegiatan yang lainnya. Kalau masih ada kuliah atau kegiatan yang lain, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih.